sehat, ketaatan, keistiqomahan berjumpa dengan Ramadan. Hari ini bertepatan tanggal 9 November. Besok secara nasional diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tema Hari Pahlawan Nasional, pahlawan diteladani, negeri dicintai. Nah, tahun ini temanya itu, Pak. Kelihatan momentum Hari Pahlawan ini pas lah. Mudah-mudahan cinta terhadap tanah air ini tumbuh kembali. Sebenarnya nggak ada orang beriman yang tidak cinta dengan tanah air. Tapi kalau yang mengelola tanah air ini tidak baik, nah itu rasa cintanya berkurang. Dulu Soekarno dan Hasan itu pendiri Persatuan Islam Persis, itu berdialog dengan sebuah kalimat itu bukan hadis, tapi masyhur di Mesir. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Kenapa? Karena pada tahun itu semangat kemerdekaan negara-negara Arab dari Inggris itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga waktu itu beberapa ulama memunculkan semacam ungkapan semangat hubbul watan minal iman. Di Indonesia setelah kita merdeka, Mbah Hasim Asy'ari itu mengeluarkan risalah jihad tanggal 22 Oktober. Itulah sebabnya 22 Oktober kemarin diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Dan pada tanggal 10 meletuslah perang, ya, mengusir nikah, ya, di bawah kepemimpinan Bung Tomo, nama lengkapnya Sutomo. Dan Masya Allah, itu luar biasa. Kata orang di Indonesia itu orator ulu setelah Bung Karno adalah Bung Tomo. Tapi Bung Tomo ini santri, latar belakangnya santri. Itulah sebabnya Bung Tomo lah yang pertama menggabungkan pekikan takbir dan merdeka. Itulah sebabnya Indonesia itu dikenal nasionalis religius. Seperti itulah kira-kira. Ustaz, dalam Islam kepahlawanan itu seperti apa? Mari kita lihat dalam Al-Quran siapa pahlawan itu. Dan adakah pahlawan itu di Yasmin sektor 6? Takbir! Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Pertama kita buka Al-Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Nanti Syekh Abdul Rahman bacakan ayat ini, Pak, ya. Satu lembar. Al-Ahzab. Quran surat 33 ayat 23. Inilah ciri khas pahlawan. Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahba wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Mereka disebut apa, Ustaz, di Quran? Di antara orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu sudah spesifik. Ternyata di antara yang spesifik ada yang lebih spesifik. Siapa mereka? Rijal. Di antara orang-orang beriman itu ada orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Jadi ciri khas pahlawan itu adalah always, selalu menepati janjinya kepada Allah. Itu dia, menepati janji.
Ibu dinikahi bapak lewat sebuah janji, namanya mitsaqan ghaliza. Ya, perjanjian yang paling kuat. Diterjemahkan bukan perjanjian biasa, perjanjian yang paling kuat. Makanya disebut ijab qabul. Ya, itu perjanjian yang paling kuat. Sekuat perjanjian manusia dengan Tuhannya ketika berusia 120 hari. Ada ijab dan qabul. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku Tuhanmu? Dikabul sama calon bayi itu. Bala syahidna. Itulah yang disebut syahadat alam rahim. Ustaz, gimana belum punya nyawa? Kalau Allah yang kehendaki pasti bisa. Beda kalau kita, ya, nggak mungkin. Jadi seorang pahlawan itu dia selalu menepati janji. Ustaz, kalau pahlawan diukur dengan menepati janji, berarti merpati dong Ustaz. Kenapa? Karena merpati tak pernah ingkar. Masya Allah. Ada yang pengalaman megang burung merpati? Ya, saya merpati air tutup. Ya, Abdurrahman pernah naik merpati air, ya, merpati air tutup. Jadi pahlawan itu orang yang selalu menepati janjinya kepada Allah. Faminhum man qada nahba. Di antara mereka ada yang sudah menepati janjinya. Rasulullah, para sahabat, orang-orang tua kita di lingkungan kita ini sampai wafat dia tidak merubah janjinya. Itulah pahlawan. Tidak pernah merubah janjinya. Begitu. Makanya ketika ayat turun, fastaqim kama umirta, tetaplah engkau Muhammad berada di atas jalan yang benar. Itu perintah kepada para pahlawan untuk tetap berada di atas jalan Allah. Gitu. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Nih kita masih menunggu-menunggu ini, Pak. Apakah kita akan berakhir dengan janji atau tidak? Maka Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang berkata la ilaha illallah fi akhir hayatihi, di akhir hayatnya, dakhalal jannah. Kenapa? Karena dia mati dengan janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya banyak-banyaklah berdoa. Allahumma rzuqna taubatan nasuha, Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Semoga kita sampai akhir hayat tetap memegang janji. Maka ada seorang pemuda desa dari Jawa Timur, deso banget orangnya, namanya Kusbini. Ada yang kenal Kusbini? Pokoknya kalau kus-kus ini pasti Jawa, gak mungkin Batak. Kusbini. Dia hanya menulis 4 bait syair, tapi syair inilah yang mengantarkan dia menjadi pahlawan nasional. Semua anak bangsa diingatkan. Dan syair ini biasanya digaungkan di Bukit Tidar oleh seluruh lulusan akabri. Disitulah dibaiat. Oh, Ustaz tahu, karena saya suka mengisi alumni Tidar. Alumni Tidar itu di mana Ustaz? Magelang. Tanya sama beliau. Ini alumni Tidar. Itu sebuah bukit di mana lulusan akabri akan dibaiat di situ. Ya, makanya kemarin Prabowo mengumpulkan semua menteri di Tidar supaya mereka diingatkan janji setia kepada negeri ini. Judul syair Kusbini itu adalah Padamu Negeri. Masih ingat? Satu apa? Janji. Pahlawan itu mulai dengan janji. Makanya calon kepala daerah kita tuh semalam menyampaikan janji dan komitmen mereka. Cuma saya harus bagus, Bogor itu membawa nama adem, tidak saling menyerang semalam, ya, gitu ya.
Biasanya nomor 1 menyerang nomor 3, nomor 5 menyerang nomor 3, ya. Tapi karena ada warna pink di situ, semua jadi adem, ya, masya Allah. Ya, peace, love, gitu ya. Jadi enak semua semalam tuh ya. Walaupun saya juga akhirnya, waduh, adem-adem aja ini, nggak saling menyerang ya. Semalam di News TV. News TV ini sekarang dia menggeser TV One. Ya, dia salah satu TV yang ya, tempatnya sebenarnya di XTPI ya, debat terakhir calon wali kota, wakil wali kota Bogor. Janji, kata Kusbini, padamu negeri kami berjanji. 2, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Nah, yang keempat itu yang menggetarkan. Bagimu negeri. Itu nggak bisa kalau kita nggak kepalkan tangan. Jiwa raga kami. Dulu di pesantrennya haram lebih. Haram. Karena melanggar al-wala wal bara. Melanggar ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melanggar ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi setelah disadari mayoritas negeri ini mayoritas muslim, maka siapa yang berbakti pada negeri ini sama dengan berbakti kepada umat ini. Karena PR terbesar bangsa ini umat Islam. Penghuni terbanyak LP, lembaga pemasyarakat, umat mana? Islam. Pejabat yang paling banyak korup, umat mana? Islam. Berat, Pak. Makanya orang yang membangun negeri ini membangun umat. Begitu. Itulah kira-kira alasan Babe Haikal kenapa dia walaupun sudah berjanji tetap dukung Prabowo, ya. 40 tahun dia dengan Prabowo, ya. Iyalah Be, saya nggak bantah, ya. Begitu. Padahal dia sendiri yang mengatakan perkataan Ka'ab bin Malik, haram ulama itu datang ke Umaro, ya. Begitu. Bapak-bapak, pertanyaannya Ustaz, adakah pahlawan di Yasmin? Ada. Pahlawan itu, siapa pahlawan itu? Pahlawan itu adalah your father, ayahku. Kenapa Ustaz bukan bunda? Nanti sebentar jawabannya. Ayah itu pahlawan. Pahlawan dia. Masih ingat gak ayah masing-masing? Walaupun sekarang juga ada seorang ayah, tapi masih ingat gak ayah itu? Saya kalau pulang ke kampung, yang pertama saya masuk ke rumah, kalau ayah nggak ada, saya buka lemari bajunya. Dan saya bisa hitung baju yang tergantung di lemarinya. Baju pertama yang saya berikan tahun sekian masih ada. Dan bisa dihitung dengan jari 10 baju ayah itu. Kenapa? Karena sejak dia menikah, dia nggak mikirin baju, Pak. Beda kalau lemari ibu, Masya Allah. Mohon maaf Bu ya, yang gitu ya. Masya Allah. Begitu. Itu fakta, ya. Ayat itu coba lihat, buka lemarinya. Nangis saya, ya Allah. Benar kau pahlawan. Masya Allah. Apa yang kira-kira seorang ayah itu bisa disebut pahlawan? Allah yarhamu yahamka menyebutkan seorang ayah itu kurang lebih memiliki 4 kepahlawanan. 1, dialah orang yang paling bertanggung jawab terhadap keluarga. Ruhul mas'uliyah. Gak ada orang menikah kecuali semangatnya tanggung jawab. Kamu akan menikahi putri saya? Iya.
Apa komitmenmu? Saya akan bertanggung jawab. Makanya dulu saya ikut pramuka, karena di pramuka itu ada dasar dharma. 10 janji. 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ke-10, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kalau sudah lulus yang ke-10, boleh menikah. Karena bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Pak Haji Abdurrahman ini bertanggung jawab, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Sampai hari ini cuma 1 kan? Soal 1 di Bogor, 1 di mana, pokoknya 1. Pak, bertanggung jawab itu apa Ustaz? Semua orang yang menikah, Pak, semua yang dia dapat untuk keluarganya. Bahkan ada pria yang memberikan semuanya kepada istrinya. Kenapa? Karena dia tahu istrinya lah yang paling bisa mengelola. Walaupun sekarang sudah berubah. Ada kaidah, apa yang kau serahkan jangan harap kembali. Makanya ada uang laki, ada uang istri. Ya. Jadi bapak-bapak, ruhul mas'uliyah, semangat bertanggung jawab. Ustaz, kenapa seorang laki itu kalau sudah menikah nggak neko-neko? Karena dia tahu ruhnya rasa tanggung jawab itu ayat yang dia hafal. Apa ayatnya? Az-Zalzal. 2 ayat terakhir. Itu yang dia ingat. Surat 99, 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun, kalau kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun, kalau keburukan yang kau lakukan, kamu juga akan melihat ganjaran. Ruhul mas'uliyah. Dia punya pegangan itu. Apalagi kalau yang suka baca surat Yasin, dia akan ingat ayat berikut ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin 65. Hari di mana mulut manusia dikunci. Wow. Pertanggungjawaban tapi mulut dikunci. Gimana itu Ustaz? Tanganmu yang bicara. Tangan bicara. Kemudian kaki yang menjadi saksi. Masih hidup itu. Pesair namanya Krisya yang nyanyiin. Yang nulis syairnya Taufik Ismail. Masih hidup? Mas Taufik Ismail memberikan hadiah kepada seorang mualaf karena Krisya pada waktu itu masuk Islam. Sebagai hadiah Taufik Ismail 6 bulan gak jadi-jadi tuh Pak. Gak jadi-jadi. Ke 8 bulan baru jadi menjelang Ramadan. Dan diberikanlah. Krisya hanya menyanyikan 2 kali. Hanya menyanyikan 2 kali. Ketiga kali menangis terus, gak sanggup dia itu. Kenapa? Karena dia membayangkan judul itu ditulis oleh Taufik Ismail dengan judul Mulut terkunci, tangan berbicara. Masya Allah. Gak kebayang deh kalau hari kiamat mulut manusia dibuka, malaikat lari sama mak-mak. Ingat, ras terkuat di dunia adalah mak-mak. Habis polisi. Oh Masya Allah. Itulah sebabnya di hari kiamat saat dibangkitkan manusia ditutup mulut. Karena kalau nggak ditutup mulut, komennya banyak banget. Mohon maaf ibu-ibu, mulut ditutup. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Telanjang kata Rasul. Apakah mereka tidak malu? Hari itu tidak ada lagi yang memperhatikan orang lain. Hari itu setiap diri memperhatikan nasibnya masing-masing. Itu dia. Kalau mulut saya komen, nanti komen, ih ya Allah, Masya Allah. Ya,
maka mulut dikunci. Tangan yang berbicara. Coba sebut amal apa yang kita perbuat tangan tidak tahu. Satu Pak, lempar batu, sembunyi tangan. Itu dia Pak ya. Dulu suka ada tuh surat kaleng ya, Masya Allah. Bikin berita hoax. Bahwa Pak, jangan sampai kita hilang rasa tanggung jawab. Seorang ayah itu dia nggak mikir lain lagi. Pokoknya yang penting dia pikirkan istri dan anaknya. Masya Allah. Makanya beda seorang ayah itu bekerja dan berbakti. Kalau orang bekerja dia hitung berapa dia dibayar. Tapi orang yang melakukan pembaktian dia tidak mengukur dengan bayaran. Makanya saya pernah ngumpulin guru 250 guru sekota Bogor di training karena mereka yang dapat bantuan. Saya tanya pertama, angkat tangan dari awal sekolah niatnya jadi guru, cuma 2 Pak. Niat lain kenapa jadi guru? Gak ada pekerjaan lain Pak. Masya Allah. Makanya muridnya ditanya 24 bahagi 3 nggak tahu. Kenapa? Selama 10 tahun tidak ada ujian. Semuanya lulus. Sekarang sama menteri yang baru, Sekjen PP Muhammadiyah, ada naik kelas, ada tidak naik kelas. Kembali lagi ke NEM, zonasi 2025 dihapus. Juli 2025 pelajaran PMP kembali diajarkan. Karena guru-guru sekarang takut tegur murid. Kenapa? Bisa dilapor ke polisi. Masya Allah. Dulu kita lapor orang tua, tambah pukul sama orang tua. Begitu. Karena dulu kita mengenal kalimat di ujung rotan itu ada emas. Sekarang di ujung rotan ada KUHP. Kalau nggak mau janji damai 50 juta. Ternyata kepala desanya, ya pengacaranya, kasat resernya, semuanya berkolaborasi. Mereka terlanjur menerima ucapan Anies Baswedan, kolaborasi. Nah itu dia. Makanya bapak-bapak, kembali lagi, ayah itu pahlawan karena dia punya rasa tanggung jawab. Walaupun sekarang kasihan ayah-ayah itu. Makanya nanti insya Allah satu saat kita bahas pensiun dan spiritualis. Karena banyak orang kalau sudah pensiun itu Pak nggak dianggap lagi. Karena bukan lagi orang Indonesia, orang Jepang. Jelema pensiunan. Makanya kalau tidak ingin terlihat tua Pak, jangan pensiun. Pokoknya ada kerjaan apapun, kerjain Pak. Orang Madura itu gak pernah pensiun dia. Kalau tanya siapa gubernur, tetap aja Bang Ali. Ya, gitu. Yang ini penggantinya. Khofifah itu penggantinya katanya. Gitu. Jadi bapak-bapak, jangan sampai itu banyak anak tuh yang tidak lagi menghormati ayah itu ketika ayah ada pensiun. Kata dokter, yang bikin orang cepat mati itu anak istrinya tidak lagi menegur dia di pagi hari. Dulu semua ayah, kenapa? Minta duit. Sekarang dia ada pensiun, kata mereka buat apa juga tegur karena duitnya. Benar-benar ada uang abang sayang, gak ada uang abang. Masya Allah. Hati-hati Pak ya. Hari tua itu harusnya hari dimana benar-benar kita itu. Abu Tolha bin Ubaidillah ketika turun ayat tentang perang, dia datang kepada Rasulullah, usianya 90 tahun. Izinkan aku berperang. Kata Nabi, usiamu. Anak-anaknya berkata, ayah, saatnya kami menggantikanmu dalam medan perang. Lalu Ubaidillah berkata,
infiru khifafan wa siqalan. Pergilah kalian ke medan jihad dalam keadaan ringan maupun berat. Ringan karena kalian masih muda, berat karena kami sudah tua. Dalam bab syahid tidak ada tua dan muda, semua harus berebut. Masya Allah. Jadi Bapak minimal datang ke masjid lah Pak. Kalau tidak ingin cepat pikun tuh ke masjid. Dan kalau ke masjid jangan datang dengan punggung, keluar dengan punggung. Datang ke masjid itu salaman. Ya Pak, cobalah menegur yang sudah sepuh-sepuh itu Pak. Karena di rumah bukan ditegur lagi dia Pak. Coba tolong Pak ditegur Pak. Karena di rumah dia bukan ditegur, dimarah-marahin. Insya Allah. Tegurlah Pak. Ya, gitu. Kadang-kadang memang orang-orang Nasrani itu berkata begini, enak ya jadi orang Islam, pensiunan itu ada tempat kumpul di masjid. Iya Pak, di masjid. Di masjid tuh ngumpul, buka puasa, ada ta'lim, ada apa. Masya Allah. Ya. Makanya bapak-bapak sekalian, ke masjidlah minimal. Karena yang paling kita takutkan ada yang disebut fitnatul kibar, fitnah di hari tua. Bukan kau fitnah di hari tua itu bukan cuma asam urat, darah tinggi, bukan Pak. Fitnah di hari tua itu kau tidak lagi dihormati. Itu yang bahaya. Ada anak-anak udah ngomong kepada ayah dan ibunya, ayah, bunda, jangan pernah berharap di hari tua kami akan mengurus ayah dan bunda. Masya Allah, sudah ngomong gitu Pak. Kata si ayahnya, aku tak pernah berharap kau yang mengurus aku di hari tua. Kenapa? Karena aku yakin Tuhanku tidak akan pernah meninggalkanku. Dia pakai dalil, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak pernah meninggalkanmu Muhammad. Allah tak pernah membencimu Muhammad. Masya Allah. Gitu Pak ya. Yang kedua, ayah itu pahlawan karena dia punya keberanian. Semua orang yang menikah bukan karena punya deposito. Semua orang yang menikah bukan karena sudah punya rumah, punya mobil. Orang yang menikah rata-rata karena N-E-K-A-T, nekat. Dulu Pak Abdurrahman nikah langsung punya rumah besar. Nekat nikah, apalagi ngelamar anak kiai kan, Masya Allah. Apa yang kau punya? Yang aku punya Allah dan Rasul. Masya Allah. Gitu. Allah yang menghidupiku, Masya Allah. Rasul yang membimbingku, Masya Allah. Jadi Pak, keberanian. Ustaz, kenapa berani itu jadi syarat pahlawan? Kalau kita sebut nama-nama sahabat, maka nama siapa yang pertama muncul? Sebutkan nama-nama sahabat, pasti Umar. Kenapa Umar? Karena memang dia lebih berani. Kata setan, jangankan berjumpa dengan Umar, bekas jalanan Umar kami tidak mau. Masya Allah. Nah, berani itu ruhnya cuma satu. Apa Ustaz? Berani itu ruhnya cuma satu, yaitu konsisten. Di dinding-dinding sekolah, walaupun sekolahnya dari bambu, itu ditulis berani karena benar, takut karena salah. Nah, sekarang ini harus dihidupkan ke anak-anak bangsa itu. Itu Pak. Di negeri kita ini salah satu yang sudah dicari pemberani. Karena pemberani itu risikonya besar. Banyak orang lebih cenderung safety player, mencari aman. Berani itu memang tidak mudah, Pak. Hanya orang-orang tertentu. Dan biasanya umur keberanian itu berbanding lurus dengan konsistensi. Gitu Pak. Makanya Allah berfirman, Quran surat 41, Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah
thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, istiqomah, malaikat berbondong-bondong turun kepada mereka. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Di Quran Pak Abdul Rahman gak ada satupun kosakata berani. Bukan berani kita penakut, bukan. Karena Quran itu dua, ada eksplisit, ada implisit. Kata berani dalam Quran terulang dalam ayat istiqomah. Kenapa? Orang yang tidak punya rasa takut, orang yang tidak punya kekhawatiran disebut pemberani. Makanya coba lihat, ada apa-apa anak lapor, ayah, aku digituin sama temanku. Siapakah temannya? Masya Allah, si ayahnya pemberani. Gitu. Berani Pak. Dan berani yang paling berat adalah qulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun pahit. Masalahnya keberanian ini pudar di rumah. Rata-rata ayah itu takut sama bunda. Ya Masya Allah. Kalau bunda masak gak enak, berani gak ayah bilang gak enak? Bunda masak sayur asam, dia sudah coba 17 resep. Kemudian pas disuguhin, dia tanya sama ayah, ayah enak nggak? Masalahnya bukan enaknya, itu centongnya masih dia pegang, enak nggak? La haula wala quwwata illa billah. Centangnya aluminium lagi, ya. Mau bilang asin gak enak, ya. Akhirnya dia jawab apa? Enak kok, qalqalah kubro. Tahu qalqalah kubro? Huruf qaf dibaca waqaf. Enak kok. Alhamdulillah. Karena istrinya nggak ikut tahsin, nggak ngerti dia, ya. Padahal itu enak terpaksa. Gitu Pak. Jadi bapak-bapak, Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan pelit. Karena seorang pemberani itu dia tidak punya rasa takut dan dia tidak pernah punya kekhawatiran. Yang ketiga, si ayah itu disebut pahlawan. Kenapa? Ini yang paling berat. Karena dia telah berkorban untuk istri dan anak-anaknya. Ruhut tadhiyah. Kadang-kadang istri dan anak tuh gak nilai pengorbanan ayah itu. Ya, pengorbanannya luar biasa Pak. Makanya dalam Islam, kenapa semua pemberian suami kepada keluarga disebut nafkah? Semua pemberian suami kepada istri dan anak disebut nafkah. Sementara semua pemberian istri kepada keluarga tetap nilainya sedekah. Tidak bisa disebut nafkah. Karena nafkah itu kewajiban yang dipikul oleh seorang suami. Masya Allah. Apalagi ibu-ibu punya kaidah. Uang istri, uang suami, uang. Itu dia masalahnya. Gitu. Dan kalau sudah diberi, jangan harap kembalian. Ya. Gitu. Ya, Masya Allah. Apalagi sektor 6, Masya Allah. Belok kanan, informal, Masya Allah. Ini bukan sekedar informasi, itu informal Pak. Sekali gesek di informal itu Pak, Masya Allah, menggoda sekali. Ayah, aja tempat tidur udah gak nyaman, ayo ke informal. Dekat 3 hari berikutnya barang datang, hari keempat sudah terpasang. Masya Allah. Dekat itu Pak, gitu ya. Ayah, mobilnya udah gak enak, tinggal belok kiri ada Nissan. Masya Allah. Masya Allah. Apa yang sulit di sektor 6 ini? Masya Allah. Malam-malam gak masak di rumah, nyebrang Pak.
Kenapa? Dari jam 5 sampai jam 12 ada kuliner di halaman hipermart. Masya Allah. Saya sudah coba Pak malam-malam situ Pak, sama istri berdua, boncengan. Dapat tahu apa itu? Yang pakai jahe, apa itu tahu apa namanya? Kembang tahu. Masya Allah. Ramenya luar biasa itu Pak. Saya tanya sama pengelola, ini kalian gimana? Kami sewa 3 tahun Pak. Jadi itu disewa 3 tahun sama pengelola kuliner itu Pak. Baru kemudian yang ke situ bayar ke mereka. Jadi hebat juga itu Pak. Baru kemudian dia bisa cukup bertahan sampai hari ini, ya, karena variatif dan bisa dimakan, begitu ya. Harganya juga kompetitif. Ramai lagi Yasmin, ya. Jadi ada terobosan membuka kuliner di malam hari, dan di pojok tuh mereka menyiapkan semacam apa itu, hiburan ya, seperti itu. Bapak-bapak, pengorbanan ayah itu luar biasa. Kata Buya Hamka, ini ditulis oleh anaknya. 2 anaknya penulis, 1 Rusdi Hamka. Tapi yang saya baca buku itu yang menarik, anak yang menemani Buya Hamka haji dengan istri. Buya Hamka itu menikah lagi dengan orang Cirebon. Setelah istri pertama meninggal, lama beliau tidak mau menikah. Oleh pengurus Muhammadiyah dipertemukanlah. Makanya cabang pertama Al-Azhar itu Cirebon. Seorang nyai yang punya yayasan, sekolah, dan akhirnya. Dan ketika dimakamkan nyai ini, itu sebelum Buya Hamka meninggal, nyainya juga yang kedua meninggal. Dimakamkan di samping istrinya di Tanah Kusir. Baru kemudian Buya Hamka meninggal, ditumpuk dengan mereka berdua. Masya Allah. Buya Hamka pernah berucap seperti ini. Jadi mengomentari pendapat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah memberikan pendapat tentang ibu dan ayah, kedudukan ibu dan ayah. Nah, disinilah ibu-ibu perbedaan ibu dan ayah. Kenapa saya berani berkata ayah pahlawan? Karena Ali bin Abi Thalib berkata seperti ini. Rasulullah SAW pernah ditanya, kepada siapa aku berbakti? Apa jawab Nabi? Ummuka. Kepada siapa ya Rasul? Ummuka. Kepada siapa ya Rasul? Ummuka. Ibunya berapa? 3. Ibunya 1 Pak. Bapak ini selalu semangat. Ibunya 1, tetap 1. Hanya diulang 3 kali. Jadi ketahuan ini yang bikin istri 3 ya. Masya Allah. Ibunya 3 kali disebut, bukan ibunya 3 ya. Baru kemudian bapak. Kata Ali bin Abi Thalib, kenapa ibu disebutkan 3 kali? Karena 1, ibu melakukan 3 pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh bapak. 1, mengandung. Di kita ini banyak yang mengandung juga nih. 3 bulan juga nih. Mengandung. 2, melahirkan. Melahirkan itu meregang nyawa antara hidup dan mati. Walaupun sekarang banyak dokter lebih mempersilahkan sesar. Yang ketiga, menyusui. 3 pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi Buya Hamka berbeda pendapat. Kata Buya Hamka, betul ibumu yang mengandungmu, tapi darah dalam tubuhmu darah ayahmu. Masya Allah. Jepang mewakili Asia, Jerman mewakili Eropa, Amerika mewakili benua Amerika, melakukan penelitian di lab yang paling sempurna. 98% darah seorang anak darah ayahnya. Connect dengan kaidah fikih. Allah melaknat orang yang mengganti nama ayah di belakang nama anaknya. Gak boleh ada satu manusia yang mengganti anak itu dengan bin selain bapaknya. Bahkan dalam Islam, saudara laki-laki ibu tidak boleh menikahkan putri.
Hanya boleh saudara laki-laki dari bapak. Makanya di Islam tuh paman tuh kalau laki-laki amun, kalau saudara ibu, paman dari ibu khalun. Beda kedudukannya. Karena cuma amun yang bisa menikahkan ponakan. Gitu. Yang kedua, kata Buya Hamka, betul ibumu melahirkanmu nak, tapi semua wanita melahirkan, jangankan menggendong bayi, mengangkat lengannya nggak kuat. Laki-laki pertama yang memelukmu nak, ayahmu. Masya Allah. Pak Rahim, semua anak lahir ada di samping. Masya Allah. Suami siapa? Makanya kalau istri melahirkan kamu tidak di samping, kamu bukan bapak, om. Tuh om baru pulang. Gitu. Jenderal Sudirman, Jenderal M. Yusuf terkenal kalau istri lagi hamil, siapapun dia suruh pulang. Kenapa? Biar kamu tidak dipanggil om. Itu ya. Yang ketiga, ibumu menyusuimu, bahkan 2 tahun, ya habis. Masya Allah. Ibumu menyusuimu 2 tahun. Tapi apa kata Buya Hamka? Air susu yang kau minum itu keringat kerja keras ayahmu. Pergi pagi, kadang pulang pagi. Masya Allah. Itulah. Makanya kalau kita masih ingat almarhum ayah itu, ya Allah, ayah saya itu 79 tahun umurnya, meninggal 23 Maret 2008. Saat dia meninggal, dia tersenyum, tapi semua orang menangis. Baru saya tahu, begitu kalau orang meninggal dia tersenyum, kita menangis. Tapi saat dia lahir, dia menangis, semua orang tersenyum. Masya Allah. Ustaz, ada yang Ustaz kagumi pada ayah. Satu yang belum bisa saya tiru darinya. Apa itu? Konsistensi dia. Kalau maghrib ke isya, hatta besok malam takbir, besok lebaran, pulang dari masjid maghrib, buka puasa malam takbir, habis buka puasa pasti ngaji sampai jelang azan isya baru ke masjid. Gak pernah berubah konsistensinya. 2, orang pernah banting gelas di depan dia. Dia duduk, diambil beling-beling itu. Dia berkata pada anaknya, jangan gerak nanti kena beling. Gak ada marah pun. Mudah-mudahan dia dapat apa yang Rasul janjikan. La taghdab wala kal jannah. Jangan mudah marah, kamu masuk surga. Masya Allah. Ibu-ibu susah dapat hadis, dapat surga lewat hadis ini susah ibu-ibu. La taghdab wala kal jannah. Jangan marah masuk surga. Ibu dikit-dikit gak marah Ustaz, cuman ngomel. Itu dia. Itu yang menyebabkan mereka menjadi ras terkuat di muka bumi. Ya, Masya Allah. Ngomel itu tidak pernah ada kursusnya. Tapi kalau mereka sudah ngomel, itu sejarah kita terungkap. Mereka ahli sejarah. Masya Allah. Hati-hati Pak Abdul Rahman. Itu sejak awal menikah mereka hafal itu Pak. Ada ibu-ibu yang bilang sama suaminya, memang mas dari dulu begitu. Waktu nikahnya cuma 2 gram. Masya Allah. 39 tahun yang lalu dia masih hafal itu, Masya Allah. Maka jangan coba-coba, ras terkuat di muka bumi, ya. Kalau sudah ngomel, Masya Allah. Mereka itu NG-nya 3. Kalau duit dikit ngemil, karena duitnya dikit. Kalau duit banyak ngemol, karena duit banyak. Ya. Orang Yasmin kan sekarang udah nggak lagi ke botani, dia langsung ke Ayon, Masya Allah. Tapi kalau nggak punya duit, ngomel, NG semua Pak, ngemil, ngemol, ngomel. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita besarkan dengan jiwa kepahlawanan. Ustaz, apa standar orang itu bisa jadi pahlawan? Cuman satu aja, jangan pernah mengingkari janji. Makanya dalam Islam lawan pahlawan itu munafik.
Karena sifat munafik yang paling utama adalah mengingkari janji. Semua pejabat dilantik atas nama non-muslim pun. Apa kalau non-muslim itu apa ya sumpahnya? Bukan yang terakhir itu Tuhan. Oh, semoga Tuhan memberkati. Terakhir yang dia sumpah itu kan. Kalau kita kan dari awal demi Allah. Gitu. Siapa yang meninggal itu? Orang Aceh. Pengamat militer Said Salim. Kenapa Indonesia gak maju-maju? Singapura itu maju karena dia takut dengan bangsa Melayu. Israel maju karena dia takut dengan bangsa Arab. Korea Selatan maju karena dia takut dengan Korea Utara. Cina maju karena dia takut dengan Amerika. Indonesia nggak maju karena nggak ada yang ditakuti. Baru habis sumpah, ada pejabat itu baru sumpah 3 hari ditangkap KPK. Sekarang Paman Birin lagi dicari-cari oleh KPK ya. Gitu. Gubernur Kalimantan Selatan. Kemarin Prabowo memutuskan pansel KPK tidak dirubah. Rekomendasi 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon pengawas KPK itu semua diteruskan. Prabowo ambil jalan tengah, kata Prof Yusri. Nanti polemik lagi. Nanti 10 calon ini akan ada orang SPD. Coba Bapak lihat nama-nama itu Pak ya. Mulai pekan depan mereka akan diuji oleh DPR. Nanti 5 nama yang akan diputuskan. Memang unik, memilih KPK itu unik. Presiden yang mengusulkan lewat pansel, tapi 10 orang itu nanti diputuskan oleh DPR Komisi 3 dan melalui voting. Siapa yang dapat suara terbanyak, 5 orang itulah yang nanti akan jadi pimpinan KPK. Sekarang KPK pamornya turun karena tidak ada lagi OTT. Sekarang yang lagi galak adalah Kejagung. Masya Allah. Begitu Pak. Bapak-bapak, mudah-mudahan kita doakan para ayah ini di hari-hari tua Pak, bapak tetap dihormati oleh anak. Saya kalau cari tahu, anak yang paling berbakti, dia tetap menghargai ayahnya sampai akhir hayatnya. Itulah anak yang hebat. Buat apa punya anak berhasil, gagal, hafal Quran, tapi nyala-nyalain bapaknya. Ayah itu salah, ayah itu salah. Ya Allah, wala quwata illa billah. Nah, ayah ajarkan kamu ke pondok, bukan kamu nyalain-nyalain ayah, kau bimbing ayah, bukan kau nyalain. Ada anaknya tuh pulang dari Madinah, nyalain terus bapaknya. Kenapa? Karena anaknya dari Madinah. Ayahnya Syafi'iyah. Ayahnya baca Yasin, ayah salah itu ayah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Pak, yang kita butuhkan tuh hari tua itu cuma satu. Bu, ajarin anak-anak menghormati ayahnya. Mumpung dia masih ada. Karena kalau sudah tidak ada itu Pak, ibu meninggal, tidak ada konsekuensi hukum dalam Islam seorang istri meninggal. Tapi kalau seorang ayah meninggal, istri menjadi anak menjadi ya, itu konsekuensi. Bahkan ketika seorang suami meninggal, istri tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari 130 hari. Mana dalilnya? Al-Baqarah 234. Biar hafal merek itu 234. Ya, 4 bulan 10 hari. Untuk apa itu Ustaz? Menghormati kehormatan almarhum. Masya Allah. Ada wanita bernama Atikah. Siapa dia? Istri terakhir Utsman bin Affan. Istri pertama Utsman Ruqayyah, putri Nabi.
Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum meninggal, dia menikah dengan wanita berusia 19 tahun, tercantik pada waktu itu. Ya. Masih ada geloranya, masih ada geloranya. Iya Pak, kalau bapak yang tua nikah dengan yang muda, kalau bapak menikah dengan tua, bapak ngurus dia susah Pak. Kalau Utsman wajar, karena kata Nabi pernah mengangkat jubahnya sampai di lutut di hadapan para sahabat. Tapi ketika Utsman lewat, Nabi turunkan jubahnya. Kata sahabat, ya Rasul, tadi di depan kami engkau angkat jubahmu sampai di lutut. Tapi kenapa Utsman lewat kau turunkan? Kata Nabi, bagaimana aku tidak malu dengan Utsman? Malaikat pun malu dengan Utsman. Kenapa? Dialah pria yang paling baik dengan wanita. Kalau pingin malaikat jadi malu kepadamu, berbuat baik kepada wanita. Utsman itu menikahi Atikah 19 tahun. Utsman terbunuh sebagai khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, penggantinya Muawiyah. Nah, ketika Muawiyah datang ke rumah Atikah, Assalamualaikum, langsung dijawab oleh Atikah, Waalaikumsalam. Ya Amirul Mukminin, aku tahu apa maksudmu ke rumahku. Masya Allah. Kalau khalifah datang ke rumah janda, dia udah tahu. Aku tahu apa maksudmu ke rumahku. Apa kata Atikah? Ketahuilah, aku tidak ingin berpisah dengan Utsman di surga. Masya Allah. Itu yang namanya kesetiaan. Atikah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, dengan siapa engkau di surga? Karena waktu itu ada Aisyah di samping. Kata Nabi, dengan Aisyah aku di surga. Masya Allah. Ya. Dengan Aisyah. Aisyah lah wanita terakhir yang memeluk Nabi sebelum Nabi kemudian dimakamkan. Masya Allah. Tapi tak ada wanita yang pertama dijanjikan istana di surga kecuali Khadijah. Ketika Khadijah lagi sekarat, datang Jibril. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, terimalah salam dari Tuhanmu. Kata Allah, beritahukan kepada Khadijah, Allah telah menyiapkan untuknya istana di surga. Sahabiah haula Rasul. Ya, Allah telah menyiapkan untuk Khadijah istana di surga. Kalau Asia, siapa Asia? Imra'at Fir'aun, dia harus berdoa dulu. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku istana di surga darimu. Tapi Khadijah gak berdoa, tapi disiapkan oleh Allah istana di surga. Bapak, Ibu, kalau keluar dari Sa'i di Marwah, keluar belok kanan, ada turunan, biasa wanita di situ mengambil pojok tahallul. Bapak lihat sebelah kiri, ada lantai yang marmernya berbeda dengan lantai masjid. Itulah rumah Nabi dengan Khadijah. Gitu. Terus Ustaz, yang di Madinah itulah rumah Nabi dengan Aisyah. Gitu. Antara rumah Nabi ya dengan mimbar itulah Raudhah. Makanya kalau masuk Raudhah, Bu, masuk langsung ambil paling kiri depan. Ada namanya tiang Aisyah. Di situlah Raudhah yang paling utama. Gitu. Jadi kalau masuk pelan, jangan langsung sholat, terus cari celah sampai paling depan sebelah kiri. Di situ doa di situ. Raudhah. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita semuanya tidak pernah melupakan ayahnya. Masya Allah. Bapak-bapak, Ustaz doakan sampai tua-tua tetap dihormati oleh anak-anak. Maka ayah yang gagal, bunda yang gagal adalah tidak mampu mendidik anaknya menghormati dirinya nanti di hari itu. Saya masih ingat dulu, kalau bapak lagi terima tamu, kami mutar itu Pak.
Nggak berani kami lewat depan situ, Pak. Walaupun ruang tamu itu masih ada celah samping. Nggak berani kami lewat. Kenapa? Ayah lagi terima tamu. Sekarang la haula wala quwata illa billah. Ayah, siapa tuh ayah? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan insyaallah di hari-hari tua di Jamaah Al-Falah tahun ini bisa berjumpa dengan Ramadan. Ya, syukur-syukur di hari tua. Kemarin tuh ada satu anak tuh, Ustaz, saya membawa ibu dan bapak saya. Mengajak orang tua umroh itu biasa, tapi melayani orang. Ada orang ajak orang tua umroh, tapi dia di kamar yang lain. Dia bayar orang untuk ngurus bapaknya. Kemarin tuh anak satu kamar dia urus bapaknya ke kamar mandi, kemana, Masya Allah. Tak sedikit anak tuh tidak bisa ngurus orang tua. Padahal dulu waktu dia kecil, orang tua nggak jijik cebokin dia, peluk dia, Masya Allah. Wajar kalau pepatah Melayu berkata, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan. Tidak banyak anak yang bisa mengurus orang tua. Sudah mengumrohkan orang tua itu bangga, tapi kalau kau yang ngurus dia, sekamar dengan dia, bersabar dengan dia. Karena namanya orang tua itu satu aja Pak, paling berat. Orang tua itu kan gak bisa lama. Dek, kok lama benar ya? Itu gak boleh dijawab. Sabar ayah, gak boleh. Iya ayah, harus lapang. Kalau gak lapang, gak bisa ngurus orang tua. Ya. Oh bapak, kemarin Pak turun dari kereta cepat, si ayahnya sesak napas. Dia sesak napas, saya yang jantungan. Waduh, kebayang ini ambulans bagaimana. Padahal kita udah pakai baju ihram. Ini gimana mau umroh nih kalau jamaah begini? Allahu Akbar. Saya tenangkan diri saya dulu. Kenapa? Ini gimana mau bawa jamaah begini kalau ada satu yang serah. Saya masih ingat kaidah kata dokter, Ustaz, kalau ada yang begitu-begitu bawa ke toilet. Pak, ke toilet Pak. Dia ikut pelan-pelan. Bapak muntahkan aja apa yang Bapak bisa muntahkan atau buang air. Masya Allah, setelah dia buang air baru lega. Kita longgarkan itu, ikat pinggang, ikat apa tuh, sabuk jawara itu, Masya Allah. Dilonggarkan, terus kan nggak boleh pakai minyak karena sudah ihram, sudah mikot di Bir Ali. Kita pijit pelan-pelan. Pak, terus Pak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang ya Allah, aku datang. Masya Allah Pak. Setelah dia sedikit agak ini, kita mau pakai kursi roda, dia tidak mau. Ustaz, saya coba jalan Ustaz, karena ini kan mau tawaf Ustaz. Masya Allah. Sampai depan Ka'bah Pak. Ketika dia lihat Ka'bah, dia lupa itu semua penyakitnya Pak. 7 kali tawaf, 7 kali Safa Marwah, semuanya finish dengan baik Pak. Masya Allah. Itu anaknya sujudnya minta ampun. Ya Allah, alhamdulillah, bapaknya selesai tanpa harus pakai kursi roda. Masya Allah. Bapak-bapak, berbahagialah kalau punya anak yang menghormati. Ya, apa? Ini sebagai penutup. Nabi pernah menegur seorang sahabat. Hadis ini masyhur. Kalau masyhur berarti tidak ada satupun yang membantah. Seorang pemuda berkata, ya Rasulullah, orang tua ini masuk ke rumahku tanpa izin. Dia makan di rumahku tanpa izin. Dia menginap di rumahku tanpa izin. Kata Nabi, panggil orang tua itu. Ketika dipanggil itu orang tua senang banget. Aku dipanggil Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau memanggilku. Iya. Pemuda ini komplain. Kau makan di rumahnya tanpa izin. Kau nginap di rumahnya tanpa izin. Kau masuk rumahnya tanpa izin. Betul ya Rasulullah. Karena dia putraku. Nabi berbalik wajah agak merah, memandang pemuda itu dan berkata, anta wal mal li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Lihat hadisnya. Anta wal mal li abika. Dirimu dan hartamu milik ayahmu. Itulah rahasia kenapa seorang ayah malu meminta uang pada anaknya.
Kalau dia minta uang, itu pun karena pakai alasan. Nah, kau bantu ibumu, nah ibumu sakit, nah Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya anak, diajarkan bu ya, menghormati bapak. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ya, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warham kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni kami jika sampai dia wafat, dia tidak datang ke tanah suci. Ampuni kami karena lalai ya Allah, kami tidak bawa dia ke tanah suci ya Allah. Ya Allah, beri kami waktu berbuat baik ya Allah. Jadikan setiap sholat kami, sedekah kami, tadarus kami, infak kami, kebaikan kami ya Allah, jadikan pahala yang tidak pernah putus mengalir kepadanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa waqsi madkhalahu wa adkhilhu jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.